Seorang pria baik hati bernama Budi Santoso berhenti untuk membantu seorang wanita putus asa bernama Putri Wijaya yang sedang mengganti ban kempes di pinggir jalan. Sebuah tindakan kebaikan sederhana yang tidak pernah ia sangka akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Namun keesokan paginya, sebuah SUV hitam misterius muncul di depan rumah Budi, memicu rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apa yang membuat pertemuan yang tampak kebetulan ini mampu membalikkan dunia Budi? Dan bagaimana tindakan tanpa pamrihnya itu berdampak pada hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan? Mari kita cari tahu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton hari ini, dan jika kalian menikmati kisah penuh kejutan dan momen yang mengubah hidup ini, jangan lupa untuk subscribe. Budi Santoso adalah tipe pria yang dikenal dan dihormati semua orang di kota kecil Cisarua. Di usia 35 tahun, ia telah menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh kepuasan. Ia bekerja sebagai teknisi perawatan di balai warga setempat, pekerjaan yang sangat cocok untuknya. Memang tidak glamor, tapi pekerjaan itu memungkinkannya melakukan apa yang ia cintai, yaitu membantu orang lain. Entah itu memperbaiki pintu rusak, memperbaiki keran bocor, atau sekadar mengulurkan tangan kepada siapapun yang membutuhkan. Budi selalu ada dengan senyum di wajahnya dan sikap ramah yang membuat semua orang merasa nyaman. Cisarua adalah kota di mana kehidupan berjalan perlahan, di mana orang-orang saling melambaikan tangan saat berpapasan di jalan, dan di mana semua orang tahu urusan satu sama lain. Ini adalah tempat di mana orang-orang saling menjaga, dan Budi adalah bagian besar dari semangat kebersamaan itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, rumah satu lantai kecil yang ia warisi dari orang tuanya. Rumah itu memang tidak mewah, tapi itu miliknya dan penuh dengan kenangan masa kecil yang dihabiskan bermain di halaman luas yang rindang serta belajar nilai kerja keras dan kebaikan dari orang tuanya. Setiap pagi Budi bangun sebelum fajar, membuat secangkir kopi, dan duduk di teras rumahnya sambil menyaksikan matahari terbit di atas pepohonan. Itu adalah waktu favoritnya dalam sehari, momen kedamaian sebelum dunia terbangun dan tuntutan hari dimulai. Setelah ritual pagi yang tenang itu, ia akan pergi ke kota, mampir ke warung untuk sarapan. Pelayan di sana, Bu Ratna, selalu menyiapkan pesanannya, sepiring nasi uduk dengan telur dadar dan tempe goreng. Mereka akan mengobrol tentang gosip terbaru di kota, cuaca, atau apapun yang ada di pikiran mereka sebelum Budi melanjutkan perjalanan ke balai warga. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas yang mungkin tampak biasa bagi orang lain tetapi sangat memuaskan baginya, memperbaiki berbagai hal, membantu acara-acara di balai warga, dan sekadar menjadi wajah ramah yang bisa diandalkan orang-orang. Rekan-rekan kerjanya mengagumi etos kerjanya, tetapi lebih dari itu, mereka mengagumi hatinya. Budi adalah tipe pria yang rela berusaha lebih untuk membantu seseorang, bukan karena ia mengharapkan imbalan, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Suatu malam setelah seharian bekerja, Budi sedang berkendara pulang di jalan sepi yang berkelok-kelok menuju luar kota. Matahari terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang hangat di atas pemandangan. Budi menikmati perjalanan ini, kesendirian dan kesempatan untuk bersantai sebelum tiba di rumah. Saat ia melewati tikungan, ia melihat sebuah mobil berhenti di pinggir jalan dengan lampu hazard berkedip di cahaya yang semakin redup. Ia memperlambat laju kendaraannya dan melihat seorang wanita berdiri di samping mobil, jelas tampak tertekan. Tanpa berpikir panjang Budi menepi. Saat ia keluar dari mobil pick-up-nya, wanita itu mendongak, wajahnya campuran antara lega dan cemas. Ia masih muda, akhir 20-an, dengan rambut hitam diikat ke belakang. Pakaiannya formal, rok pensil dan blus, tetapi sedikit berantakan seolah ia telah berjuang dengan sesuatu. "Halo," sapa Budi saat mendekat, "butuh bantuan?" Wanita itu mengangguk, tampak lega. "Ya, tolong. Ban saya kempes dan saya tidak tahu cara menggantinya. Saya sudah mencoba mencari tahu tapi," ia menunjuk dengan putus asa ke mobil di mana peralatan berserakan di tanah. Budi tersenyum ramah. "Tidak masalah, saya sudah mengganti ban lebih banyak dari yang bisa saya hitung. Saya akan membuat Anda kembali di jalan dalam waktu singkat." Ia berjalan ke mobil, sebuah sedan silver yang ramping, dan dengan cepat menilai situasinya. Ban itu memang kempes, benar-benar kempis. Dan tampaknya wanita itu sudah berkendara cukup lama sebelum menyadari ada yang salah. Budi menggulung lengan bajunya dan mulai bekerja, memasang dongkrak dan mengangkat mobil dengan mudah. Saat ia bekerja, wanita itu berdiri di samping,
menontonnya dengan campuran rasa terima kasih dan kegugupan. "Terima kasih banyak sudah berhenti," katanya setelah beberapa saat hening. "Saya tidak tahu harus berbuat apa." "Tidak masalah sama sekali," jawab Budi sambil melirik ke arahnya dengan senyum meyakinkan. "Senang bisa membantu." Wanita itu bergeser gelisah. Matanya melirik ke sekeliling dengan gugup. "Saya Putri," katanya mencoba berbasa-basi. "Putri Cahyani." "Senang bertemu denganmu Putri," kata Budi sambil fokus melonggarkan baut roda. "Saya Budi." Putri mengangguk. Ekspresinya masih tegang. "Saya sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Hari yang panjang dan saya rasa saya tidak menyadari ban kempes sampai terlambat." "Itu bisa terjadi," kata Budi. "Jalan di sini bisa keras untuk ban, terutama jika Anda belum terbiasa." Putri tertawa kecil dengan tegang. "Ya, saya bukan dari sini. Baru pindah ke daerah ini beberapa bulan lalu. Masih menyesuaikan diri sepertinya." Budi selesai melepas ban kempes dan mulai memasang ban serep. "Cisarua tempat yang bagus setelah Anda mengenalnya. Orang-orang di sini ramah, selalu siap mengulurkan tangan." Putri mengangguk lagi tetapi tidak mengatakan apa-apa lebih lanjut. Budi memperhatikan cara ia terus melirik ke sekeliling seolah mengharapkan sesuatu atau seseorang, tetapi ia tidak ingin ikut campur. Orang-orang punya alasan sendiri untuk gugup dan bukan tempatnya untuk bertanya. Dalam beberapa menit Budi sudah memasang ban serep dengan aman. Ia menurunkan mobil kembali dan mengencangkan baut roda, memastikan semuanya aman. Ia berdiri, mengusap tangannya dengan kain lap yang ia simpan di truknya. "Nah, sudah selesai," katanya sambil mundur untuk mengagumi pekerjaannya. "Seharusnya sudah bisa jalan sekarang. Pastikan segera memperbaiki atau mengganti ban itu. Ban serep hanya untuk jarak pendek." Putri menghembuskan napas yang tidak ia sadari ia tahan. "Terima kasih Budi. Sungguh, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika Anda tidak berhenti." Budi tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak merepotkan sama sekali. Senang saya kebetulan lewat saat itu." Putri merogoh tasnya dan mengeluarkan segepok uang. "Tolong terima ini. Ini yang paling sedikit yang bisa saya lakukan untuk semua bantuan Anda." Budi melihat uang itu, lalu kembali ke Putri, dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa menerima itu. Membantu orang yang membutuhkan sudah cukup sebagai bayaran." Putri ragu, jelas tidak mengharapkan ia menolak. "Anda yakin? Ini tidak banyak tapi saya benar-benar ingin menunjukkan apresiasi saya." Budi tersenyum lagi, matanya hangat dan baik. "Saya yakin. Berkendaralah dengan aman dan urus ban itu. Itu semua ucapan terima kasih yang saya butuhkan." Putri menatapnya lama, seolah mencoba memahami pria macam apa yang menolak uang mudah. Akhirnya ia mengangguk, memasukkan kembali uang itu ke dalam tasnya. "Terima kasih Budi. Saya tidak akan melupakan ini." "Sama-sama," jawab Budi sambil mengangguk. "Hati-hati ya." Dengan itu Budi berjalan kembali ke truknya, menyaksikan Putri masuk ke mobilnya dan menyalakan mesin. Ia memberikan satu tatapan terakhir, campuran rasa terima kasih dan sesuatu yang lain yang tidak bisa Budi pahami, sebelum pergi ke kejauhan malam. Saat Budi naik ke truknya, ia memikirkan pertemuan itu. Tidak biasa baginya membantu seseorang. Ia melakukannya sepanjang waktu. Tapi ada sesuatu tentang Putri yang tampak berbeda. Ia tidak bisa menjelaskannya. Tapi cara gugupnya bertindak, cara ia melirik sekeliling seolah mengharapkan masalah, menempel padanya. Ia mengangkat bahu saat menyalakan truk dan menuju pulang. Orang-orang punya kehidupan dan kekhawatiran sendiri, dan bukan tempatnya untuk ikut campur. Ia telah melakukan apa yang selalu ia lakukan, membantu seseorang yang membutuhkan, dan itu sudah cukup. Saat ia berkendara sisa perjalanan pulang, langit menggelap, sisa cahaya matahari terakhir memudar di cakrawala. Budi lelah, siap untuk malam yang tenang di rumah. Tapi ada pikiran yang tersisa di belakang benaknya, perasaan bahwa tindakan kebaikan sederhana ini mungkin membawa sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak terduga. Tapi untuk saat ini, ia menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Besok adalah hari baru dan apapun yang datang bersamanya, Budi tahu ia akan menghadapinya dengan kebaikan dan kekuatan yang sama yang selalu membimbingnya. Saat ia masuk ke halaman rumahnya dan mematikan mesin, Budi menarik napas dalam, menikmati kedamaian malam. Ia telah melakukan perbuatan baik seperti hari-hari lainnya.
Ia tidak tahu bahwa perbuatan baik khusus ini akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan dengan itu Budi keluar dari truknya, menuju ke dalam kehangatan rumahnya, tidak menyadari rangkaian peristiwa yang baru saja dimulai. Budi terbangun dengan suara burung berkicau di luar jendelanya, matahari pagi memancarkan cahaya hangat ke seluruh kamar tidur kecilnya. Ini adalah awal rutin dari apa yang ia pikir akan menjadi hari biasa. Ia meregangkan tubuh, mengucek mata, dan mengayunkan kakinya turun dari tempat tidur. Lantai terasa dingin di bawah kakinya saat ia berjalan ke dapur untuk memulai harinya dengan secangkir kopi seperti yang ia lakukan setiap pagi. Saat kopi diseduh, Budi melirik keluar jendela di atas wastafel, melihat pemandangan jalan yang tenang. Lingkungan itu masih sepi dengan hanya beberapa orang yang bangun pagi keluar untuk jalan-jalan. Matanya beralih ke tepi jalan di depan rumahnya di mana sebuah SUV hitam diparkir. Kendaraan itu ramping dan baru, jenis kendaraan yang menonjol di tempat seperti Cisarua di mana kebanyakan orang mengendarai mobil yang lebih tua dan praktis. Budi sedikit mengerutkan kening tapi tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Mungkin itu milik seseorang yang mengunjungi tetangga, atau mungkin hanya mobil acak yang kebetulan parkir di sana. Ia selesai membuat kopinya dan duduk di meja dapur, membolak-balik koran pagi sambil menyeruput kopinya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kembali keluar jendela ke SUV itu. Kendaraan itu masih di sana, diparkir di tempat yang sama tanpa tanda siapapun di sekitarnya. Menit-menit berlalu dan SUV itu tidak bergerak. Budi merasa semakin penasaran. Tidak seperti biasanya ia ikut campur urusan orang lain, tapi sesuatu tentang kehadiran kendaraan itu membuatnya gelisah. Ia menyingkirkan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu bukan apa-apa, dan melanjutkan rutinitas paginya. Setelah sarapan Budi bersiap untuk bekerja. Ia mengambil kuncinya, mengunci rumah, dan keluar pintu. Saat ia melangkah ke terasnya, ia melirik lagi ke SUV itu. Jendelanya gelap sehingga tidak mungkin melihat ke dalam, dan mesinnya mati. Tampaknya tidak ada siapapun di dalamnya tetapi pemandangan itu tetap mengganggunya. Menggelengkan kepala, Budi berjalan ke truknya, mencoba melupakan SUV itu. Ia punya hari kerja penuh di depan dan hal terakhir yang ia butuhkan adalah terganggu oleh sesuatu yang mungkin tidak ada hubungannya dengannya. Ia naik ke truknya, menyalakan mesin, dan keluar dari halaman, melirik sekali lagi ke SUV saat ia pergi. Kendaraan itu tetap terparkir di tempatnya, sediam dan sesunyi sejak pagi tadi. Budi tiba di balai warga beberapa menit kemudian, disambut oleh pemandangan dan suara familiar tempat itu. Staf sudah sibuk bergerak, mempersiapkan kegiatan hari itu. Saat ia berjalan melewati pintu, ia disambut dengan senyum dan anggukan dari rekan-rekan kerjanya, yang semuanya menghargai kehadiran Budi yang stabil. "Selamat pagi Budi," sapa Dewi si resepsionis saat ia melewati mejanya. "Selamat pagi Dewi," jawab Budi dengan senyum. "Semuanya lancar hari ini?" "Selancar mungkin," kata Dewi sambil tertawa kecil. "Kamu tahu sendiri bagaimana keadaannya." Budi mengangguk, menuju ke ruang perawatan tempat ia menyimpan peralatan dan perlengkapannya. Ia punya beberapa tugas yang harus diselesaikan hari itu, memperbaiki keran bocor di salah satu kamar mandi, memperbaiki pintu yang lepas dari selnya, dan membantu persiapan acara di aula utama. Tidak ada yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, dan ia menyambut pekerjaan itu. Seiring berjalannya pagi, Budi merasa terganggu. Pikirannya melayang kembali ke SUV hitam itu. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak biasa sebuah mobil diparkir di depan rumahnya begitu lama tanpa tanda pergerakan. Semakin ia memikirkannya, semakin gelisah ia. Menjelang makan siang Budi memutuskan untuk istirahat dan menjernihkan pikirannya. Ia meninggalkan balai warga dan berjalan menyusuri jalan menuju toko kelontong, berniat membeli nasi bungkus dan menghirup udara segar. Toko itu hanya berjalan kaki singkat dan Budi menikmati jalan-jalan, melihat pemandangan dan suara kota yang ia cintai. Saat ia mendekati toko, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. SUV hitam itu diparkir di seberang jalan. Itu mobil yang sama. Tidak salah lagi, dengan jendela gelapnya dan eksterior hitam yang ramping. Budi berhenti di tempatnya, menatap kendaraan itu. Ini bukan lagi kebetulan. SUV itu mengikutinya. Ia berdiri di sana sejenak, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Naluri pertamanya adalah mengonfrontasi siapapun yang ada di dalam kendaraan itu,
Tetapi ia tidak yakin apakah itu langkah yang tepat. Bagaimana jika ia bereaksi berlebihan? Bagaimana jika ini hanya serangkaian kebetulan aneh? Tapi jauh di dalam hatinya Budi tahu bukan itu masalahnya. Menarik napas dalam, Budi masuk ke toko kelontong. Pikirannya berpacu. Ia mengambil nasi bungkus dari bagian makanan dan membayar di kasir, sambil terus memikirkan SUV itu. Saat ia keluar dari toko, ia melirik ke seberang jalan lagi. SUV itu masih di sana. Kehadirannya sekarang menjadi bayangan yang menjulang dan mengganggu di hari yang seharusnya normal. Budi tidak langsung kembali ke tempat kerja. Sebaliknya ia berjalan ke arah berlawanan, berharap melihat apakah SUV itu akan mengikutinya. Ia mengambil rute memutar melalui kota, melewati taman, perpustakaan, dan beberapa tempat lokal lainnya. Setiap kali ia berbelok, ia memeriksa apakah SUV itu masih ada. Dan benar saja, setiap kali ia melihat, SUV itu ada di dekatnya, tidak pernah terlalu jauh tapi selalu menjaga jarak. Jelas sekarang, seseorang mengikutinya dan mereka tidak ingin terlihat. Saat Budi kembali ke balai warga, kegelisahannya telah berubah menjadi kecemasan yang menggerogoti. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya tetapi pikiran tentang SUV yang mengintai di dekatnya membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Ia mendapati dirinya terus melirik keluar jendela, setengah mengharapkan melihat kendaraan itu diparkir di suatu tempat dekat. Sisa hari berlalu seperti kabur dan ketika akhirnya waktunya pulang, Budi merasakan beban berat di dadanya. Ia meninggalkan balai warga, matanya memindai jalanan untuk mencari tanda SUV itu. Tidak ada, tapi itu tidak berarti banyak. SUV itu masih bisa di dekatnya, mengawasinya, menunggu ia lengah. Saat berkendara pulang Budi terus memeriksa kaca spionnya, mengharapkan melihat SUV hitam membuntutinya. Tapi perjalanan itu tidak ada kejadian dan saat ia masuk ke halaman rumahnya, kendaraan itu tidak terlihat dimanapun. Untuk sesaat Budi membiarkan dirinya rileks, berpikir bahwa mungkin saja, semuanya sudah berakhir. Tapi saat ia keluar dari truknya dan menuju pintu depan, sesuatu menarik perhatiannya. SUV hitam itu kembali. Diparkir di ujung jalannya, cukup jauh untuk tidak terlihat kecuali jika kau mencarinya. Jantung Budi berdebar kencang di dadanya saat ia menatap kendaraan itu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia berdiri di sana selama beberapa menit, memperdebatkan langkah selanjutnya. Haruskah ia pergi dan mengonfrontasi siapapun yang ada di SUV itu, atau haruskah ia menelepon polisi dan melaporkan aktivitas mencurigakan? Tidak ada pilihan yang terasa benar. Polisi di Cisarua adalah orang-orang baik tetapi mereka mungkin tidak akan menanggapinya dengan serius, dan mengonfrontasi seseorang yang jelas-jelas mencoba bersembunyi bisa berbahaya. Akhirnya Budi memutuskan untuk masuk dan menunggu. Ia mengunci pintu di belakangnya dan berjalan ke jendela, mengintip ke SUV itu. Kendaraan itu tidak bergerak tetapi kehadirannya terasa seperti awan gelap yang menggantung di atas rumahnya. Ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Ada sesuatu yang pasti salah. Malam berlalu dengan lambat dan Budi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat SUV itu diparkir di luar. Jendela gelapnya menyembunyikan rahasia apapun yang ada di dalamnya. Ia terus memeriksa jendela, berharap melihat kendaraan itu pergi, tetapi tetap di tempat yang sama, penjaga diam yang mengawasi rumahnya. Keesokan paginya Budi bangun dengan lesu dan tidak segar. Ia akhirnya berhasil tertidur di jam-jam awal pagi tetapi itu tidak cukup. Ia membuat secangkir kopi dan duduk di meja dapur, menatap keluar jendela. SUV itu sudah pergi tetapi Budi tahu itu akan kembali. Sambil menyeruput kopinya, Budi mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini, terus-menerus menoleh ke belakang, menunggu sesuatu terjadi. Ia butuh jawaban dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah mengonfrontasi siapapun yang ada di SUV itu. Belakangan hari itu, setelah ia menyelesaikan pekerjaannya di balai warga, Budi memutuskan sudah waktunya untuk bertindak. Ia pulang lebih awal, berharap bisa mendahului SUV itu. Saat berkendara pulang, ia terus mengawasi kendaraan itu, mengharapkannya muncul kapan saja. Dan benar saja, saat ia mendekati jalannya, Budi melihat SUV itu diparkir di ujung blok. Jantungnya berdetak kencang saat ia masuk ke halaman rumahnya. Tangannya mencengkeram setir dengan erat. Ia tidak yakin apa yang akan ia katakan atau lakukan tetapi ia tahu ia tidak bisa terus menghindari konfrontasi ini. Keluar dari truknya,
Budi menarik napas dalam dan mulai berjalan menuju SUV. Langkahnya berat, jantungnya berdebar di dadanya saat ia menutup jarak. Semakin dekat ia, semakin sarafnya bergetar dengan antisipasi. Ia tidak tahu apa yang diharapkan tetapi ia siap menghadapinya. Ketika ia hanya beberapa langkah dari SUV, jendela sisi pengemudi turun sedikit. Budi bisa melihat sosok bayangan di balik kaca gelap tetapi ia tidak bisa membedakan detailnya. Ia membuka mulut untuk berbicara tetapi sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata pun, mesin SUV menderu hidup. Kendaraan itu melaju di jalan. Ban berdecit saat berbelok di tikungan dan menghilang dari pandangan. Budi berdiri di sana terpana. Jantungnya masih berdetak kencang. Konfrontasi yang telah ia persiapkan berakhir sebelum sempat dimulai, meninggalkannya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saat ia berjalan kembali ke rumahnya, Budi tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ini masih jauh dari selesai. Siapapun yang ada di SUV itu telah berusaha keras untuk mengikutinya dan mereka tidak akan berhenti sekarang. Misteri ini baru saja dimulai dan Budi tahu ia akan menghadapi jauh lebih banyak dari yang ia duga. Budi telah menghabiskan seluruh malam dengan gelisah. Pikirannya berpacu dengan pikiran tentang SUV hitam dan sosok bayangan yang pergi sebelum ia bisa mengonfrontasi mereka. Ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengganggu kehidupan damai yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri. Saat matahari pagi menyusup melalui tirai, Budi menghela napas, pasrah dengan kenyataan bahwa hari ini mungkin akan membawa jawaban entah ia siap atau tidak. Setelah rutinitas biasanya dengan kopi dan sarapan, Budi memutuskan untuk berjalan-jalan untuk menjernihkan pikirannya. Udara pagi yang sejuk tidak banyak menenangkan sarafnya tetapi ia menemukan ketenangan dalam pemandangan dan suara familiar lingkungannya. Anak-anak bermain di halaman dan tetangga melambaikan tangan saat ia lewat. Untuk sesaat hampir terasa seperti hari normal. Tapi rasa normal itu hancur ketika ia kembali ke rumah. Saat ia mendekati rumahnya, Budi melihat SUV hitam diparkir di tempat yang sama seperti hari sebelumnya. Hatinya tenggelam tetapi kali ini ia tidak dipenuhi ketakutan yang sama. Sebaliknya rasa tekad muncul. Ia perlu mencari tahu siapa di balik semua ini dan mengapa mereka begitu berniat mengikutinya. Budi berdiri di teras depannya, menatap SUV itu. Saat itulah ia melihat sesuatu yang berbeda. Dua pria berpakaian jas rapi keluar dari kendaraan. Mereka bergerak dengan aura otoritas, ekspresi mereka tenang dan terkendali saat menuju ke arahnya. "Selamat pagi Pak Budi," kata salah satu pria saat mereka tiba di teras. Ia tinggi dengan rambut beruban yang disisir rapi ke belakang, dan ia berbicara dengan nada halus dan sopan yang langsung membuat Budi waspada. Pria satunya, sedikit lebih muda dan dengan tatapan tajam, berdiri diam di sampingnya. "Selamat pagi," jawab Budi dengan hati-hati, tidak yakin bagaimana merespons. Ia menyilangkan lengan, mencoba tampak tenang meskipun pikirannya berpacu dengan pertanyaan. Pria yang lebih tua tersenyum meskipun tidak sampai ke matanya. "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Gunawan dan ini rekan saya Pak Rizal. Kami mewakili keluarga Wijaya." Kening Budi berkerut kebingungan. "Keluarga Wijaya? Nama itu tidak familiar." "Ya," lanjut Pak Gunawan dengan suara sehalus sutra. "Saya percaya Anda baru-baru ini bertemu singkat dengan salah satu anggota keluarga mereka, Mbak Putri Wijaya." Mata Budi melebar saat ia mengingat wanita yang telah ia bantu di pinggir jalan. Ban kempes, jam yang sudah larut, sikapnya yang gugup, semuanya kembali bergegas. "Putri Wijaya?" Ia mengulang lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada pria itu. "Saya tidak menyadari. Putri adalah putri Pak Hendra Wijaya." Jelas Pak Gunawan seolah merasakan keterkejutan Budi, nama yang mungkin Anda kenal. Beliau adalah pengusaha terkenal. Seorang miliarder sebenarnya. Budi menatap kedua pria itu, mencoba memproses apa yang ia dengar. "Saya tidak tahu," katanya. Perlahan, masih mencoba memahami ide bahwa wanita yang telah ia bantu adalah putri seorang miliarder. "Tidak, tentu saja Anda tidak tahu," kata Pak Gunawan sambil melambaikan tangan dengan acuh. "Mbak Putri tidak membagikan identitasnya kepada Anda dan kami mengerti mengapa. Itu adalah situasi yang menegangkan dan ia mungkin lebih khawatir untuk pulang dengan selamat." Budi mengangguk, tidak yakin harus berkata apa. Seluruh situasi ini terasa surreal. Ia hanya melakukan apa yang ia pikir benar, membantu seseorang yang membutuhkan,
dan sekarang disinilah pria-pria ini, perwakilan dari keluarga yang berkuasa, berdiri di terasnya. Apa yang Anda inginkan dari saya? Akhirnya Budi bertanya. Nadanya waspada. Pak Gunawan tersenyum lagi. Kali ini dengan sedikit sesuatu yang lebih, mungkin geli. Kami tidak di sini untuk meminta apapun dari Anda Pak Budi. Justru sebaliknya. Kami di sini untuk menawarkan sesuatu kepada Anda. Menawarkan sesuatu? Budi mengulang. Kecurigaannya tumbuh. Ini tidak terasa benar. Apa yang mungkin bisa Anda tawarkan kepada saya? Pak Rizal, pria yang lebih muda, akhirnya angkat bicara, suaranya tegas dan langsung. Kami di sini untuk memberi Anda penghargaan Pak Budi, atas kebaikan Anda, ketidakkegoisan Anda. Keluarga Wijaya tidak menganggap enteng tindakan seperti itu. Budi mengerutkan kening, pikirannya berpacu. Memberi penghargaan untuk apa? Saya hanya membantunya mengganti ban. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Itu mungkin benar, kata Pak Gunawan sambil melangkah lebih dekat. Tetapi Anda yang melakukannya Pak Budi. Anda berhenti, Anda membantunya, dan Anda tidak meminta apapun sebagai imbalan. Itu berarti sesuatu bagi keluarga Wijaya. Budi menggelengkan kepalanya, masih tidak mengerti. Saya tidak butuh penghargaan. Saya hanya melakukan apa yang saya pikir benar. Dan itulah tepatnya mengapa mereka ingin memberi Anda penghargaan, kata Pak Gunawan, nadanya tulus. Tindakan Anda, karakter Anda, menonjol di dunia di mana begitu banyak orang akan lewat begitu saja. Keluarga Wijaya menghargai itu. Budi memandang dari Pak Gunawan ke Pak Rizal, mencoba membaca ekspresi mereka. Ada sesuatu tentang cara mereka berbicara, cara mereka membawa diri, yang membuatnya gelisah. Mereka terlalu halus, terlalu terlatih. Ia tidak mempercayai mereka. Penghargaan seperti apa yang sedang kita bicarakan? Budi bertanya. Suaranya hati-hati. Ia tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang tidak ia pahami, terutama dengan orang-orang yang jelas-jelas memiliki banyak kekuasaan dan pengaruh. Pak Gunawan bertukar pandang dengan Pak Rizal sebelum menjawab. Itu Pak Budi, terserah Anda. Keluarga Wijaya memiliki sarana untuk mengubah hidup Anda dengan cara yang tidak bisa Anda bayangkan. Mereka bisa menawarkan Anda uang, rumah baru, pekerjaan yang lebih baik, apapun yang Anda inginkan. Mata Budi menyipit. Dan apa syaratnya? Tidak ada syarat. Pak Gunawan meyakinkan meskipun cara ia mengatakannya membuat Budi semakin curiga. Ini hanyalah cara mereka mengucapkan terima kasih. Sebuah isyarat niat baik. Budi tidak percaya itu sedetik pun. Tidak ada yang pernah gratis, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Terutama tidak dari orang-orang seperti keluarga Wijaya. Senyum Pak Gunawan sedikit memudar tetapi ia cepat pulih. Saya mengerti keraguan Anda Pak Budi, tetapi saya jamin tidak ada ikatan apapun. Anda melakukan sesuatu yang baik dan keluarga Wijaya ingin membalas kebaikan itu. Budi berdiri dalam diam, mencoba memahami semuanya. Itu menggoda. Siapa yang tidak ingin hidupnya lebih mudah, lebih baik? Tapi sesuatu jauh di dalam dirinya, suara yang tidak bisa ia abaikan, memberitahunya bahwa menerima apapun dari orang-orang ini akan datang dengan harga. Harga yang mungkin tidak ingin ia bayar. Saya menghargai tawarannya. Akhirnya Budi berkata, suaranya mantap. Tetapi saya tidak tertarik. Pak Gunawan dan Pak Rizal bertukar pandang lagi. Kali ini kurang terkendali. Pak Rizal tampak akan mengatakan sesuatu tetapi Pak Gunawan mengangkat tangan untuk menghentikannya. Pak Budi, mulai Pak Gunawan, nadanya masih tenang tetapi dengan sedikit desakan. Mungkin Anda harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan. Ini bukan kesempatan yang datang setiap hari. Budi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya tidak butuh waktu untuk mempertimbangkan. Saya tidak tertarik. Saya menjalani kehidupan yang baik dan saya bahagia dengan apa yang saya miliki. Saya tidak butuh apapun dari keluarga Wijaya. Mata Pak Rizal menyipit dan untuk sesaat Budi pikir pria yang lebih muda itu mungkin akan memaksa. Tetapi Pak Gunawan cepat turun tangan, senyumnya kembali meskipun lebih dingin sekarang. Tentu saja Pak Budi, kami menghormati keputusan Anda. Budi mengangguk, lega bahwa mereka tidak akan menekan lebih lanjut. Terima kasih sudah mengerti. Pak Gunawan merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu kecil, menyerahkannya kepada Budi. Jika Anda berubah pikiran atau jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi.
Keluarga Wijaya selalu bersedia membantu mereka yang menunjukkan kebaikan. Budi mengambil kartu itu, melirik desainnya yang sederhana dan elegan. Hanya ada nomor telepon tercetak di atasnya tanpa informasi pengenal lainnya. Ia mengangguk, memasukkannya ke saku lebih karena kesopanan daripada yang lain. Terima kasih, katanya meskipun ia tidak berencana untuk pernah menggunakan kartu itu. Pak Gunawan dan Pak Rizal mengangguk serempak. Sikap bisnis mereka kembali. Kami akan pamit sekarang Pak Budi, kata Pak Gunawan sambil berbalik untuk berjalan kembali ke SUV. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda. Pak Rizal mengikuti, ekspresinya tidak terbaca saat ia melirik kembali ke Budi satu kali terakhir sebelum masuk ke kendaraan. Budi menyaksikan mereka pergi. Pikirannya masih berputar dari pertemuan itu. SUV itu melaju pergi, meninggalkannya berdiri di terasnya dengan kartu di tangan. Saat kendaraan itu menghilang di ujung jalan, Budi tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ini belum berakhir. Keluarga Wijaya itu kuat dan mereka bukan tipe yang menerima penolakan. Ia tidak ragu bahwa mereka akan mencoba menghubunginya lagi dan ia tidak yakin bagaimana ia akan menghadapinya saat itu terjadi. Ia kembali masuk ke dalam, kartu itu masih tergenggam di tangannya. Ia menatapnya lama, memperdebatkan apakah harus menyimpannya atau membuangnya. Sebagian dirinya ingin menyingkirkannya, menghapus jejak pertemuan aneh ini dari hidupnya. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang penasaran dan mungkin sedikit takut, memberitahunya untuk menyimpannya untuk berjaga-jaga. Budi akhirnya menyimpan kartu itu di laci dapur. Tidak terlihat tetapi tidak sepenuhnya terlupakan. Ia mencoba menjalani harinya seperti biasa tetapi pertemuan dengan Pak Gunawan dan Pak Rizal terus berputar di pikirannya. Janji-janji samar mereka, cara mereka berbicara tentang hadiah yang mengubah hidup, semuanya terasa terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun ada bagian dari Budi yang bertanya-tanya seperti apa hidupnya jika ia menerima tawaran mereka. Seperti apa rasanya memiliki uang, pengaruh, kekuasaan, tidak perlu khawatir tentang tagihan atau pekerjaan atau hal lain yang telah membebaninya begitu lama. Tapi Budi cukup mengenal dirinya sendiri untuk tahu bahwa hal-hal itu tidak akan membuatnya bahagia. Ia selalu puas dengan kehidupan sederhana yang ia jalani dan ia tidak bersedia menukarnya dengan apapun, bahkan tidak untuk janji sesuatu yang lebih baik. Seiring berjalannya hari, Budi mencoba menyingkirkan pertemuan itu dari pikirannya, fokus pada hal-hal yang penting baginya. Ia menghabiskan waktu dengan teman-temannya, mengerjakan beberapa proyek di sekitar rumah, dan bahkan pergi jogging di malam hari mencoba menjernihkan pikirannya. Tapi apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa keluarga Wijaya belum selesai dengannya. Ia tahu mereka akan kembali dan ketika itu terjadi, ia harus siap. Malam itu saat Budi berbaring di tempat tidur, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar ulang percakapan dengan Pak Gunawan dan Pak Rizal. Cara mereka berbicara kepadanya, janji-janji yang mereka buat. Semuanya terasa seperti mimpi, sesuatu yang tidak nyata yang telah menyusup ke kehidupan biasanya. Tapi saat Budi menatap langit-langit, ia tahu bahwa ini adalah realitasnya sekarang. Keluarga Wijaya itu nyata dan mereka telah menaruh perhatian padanya. Ia hanya tidak tahu mengapa atau apa yang sebenarnya mereka inginkan darinya. Dan ketidakpastian itu, ketakutan akan hal yang tidak diketahui, itulah yang membuatnya terjaga hingga larut malam. Budi berbaring terjaga di tempat tidurnya, menatap langit-langit saat peristiwa beberapa hari terakhir berputar di benaknya. Kunjungan dari Pak Gunawan dan Pak Rizal telah membuatnya gelisah dan meskipun penolakannya yang tegas, tawaran yang mereka buat terus menggerogotinya. Beban kata-kata mereka tertinggal dan sebanyak apapun ia mencoba menyingkirkannya, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika ia menerima. Ide diberi penghargaan untuk tindakan kebaikan sederhana terasa asing bagi Budi. Ia selalu menjalani hidupnya dengan seperangkat prinsip, kerendahan hati, integritas, dan keyakinan untuk melakukan yang benar tanpa mengharapkan imbalan. Gagasan bahwa perbuatan baiknya bisa mengarah pada sesuatu yang lebih, sesuatu yang mengubah hidup, bertentangan dengan nilai-nilai itu. Namun ada daya tarik yang tidak bisa disangkal pada kemungkinan yang bisa ditawarkan oleh kekayaan dan kekuasaan keluarga Wijaya. Seiring malam berlalu, Budi mendapati dirinya merenung dalam tentang hidupnya. Ia memikirkan tahun-tahun yang ia habiskan bekerja keras, mencukupi kebutuhan, dan menemukan kepuasan dalam kegembiraan kecil kehidupan. Ia bukan pria yang mendambakan kemewahan atau pengakuan. Ia menemukan kepuasan dalam hubungan yang telah ia bangun,
komunitas yang ia menjadi bagian darinya, dan kesenangan sederhana yang datang dari menjalani kehidupan yang jujur. Tapi sekarang kehidupan itu tampaknya berada di persimpangan jalan. Keputusan yang ia buat di pinggir jalan malam itu, pilihan untuk membantu Putri Wijaya, telah memicu rangkaian peristiwa yang tidak pernah bisa ia prediksi. Dan dengan itu keputusan yang ia hadapi sekarang terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia temui. Tidak bisa tidur. Budi akhirnya bangun dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu kecil. Ia duduk di sofa yang sudah usang, mengusap rambutnya sambil mempertimbangkan langkah selanjutnya. Ia tahu ia tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Ia butuh nasihat dari mereka yang paling ia percaya. Keesokan paginya Budi menghubungi beberapa teman dekat dan anggota keluarga, meminta mereka datang untuk berbicara. Ia tidak memberitahu mereka banyak melalui telepon, hanya bahwa ia butuh saran mereka tentang sesuatu yang penting. Menjelang sore awal mereka telah berkumpul di ruang tamunya, campuran ekspresi khawatir dan penasaran di wajah mereka. Di antara mereka ada teman masa kecilnya Adi, seorang pria yang selalu seperti saudara baginya, adik perempuannya Siti yang memiliki pikiran tajam dan sikap tegas, dan Tante Yuni, seorang wanita bijak yang telah melihat lebih banyak pasang surut kehidupan daripada kebanyakan orang. Mereka semua duduk mengelilingi meja kopi kecil, memandang Budi dengan penuh harap. "Jadi ini tentang apa?" tanya Adi sambil mencondongkan tubuh ke depan dengan siku di lutut. "Kamu terdengar cukup serius di telepon." Budi menarik napas dalam, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Sesuatu terjadi beberapa hari lalu. Ia mulai menceritakan peristiwa malam ia membantu Putri dan kunjungan berikutnya dari dua pria itu. Saat ia berbicara, ia mengamati reaksi mereka. Kening Adi berkerut dalam pemikiran, mata Siti menyipit dengan kecurigaan, dan Tante Yuni mengangguk perlahan seolah ia sudah mengantisipasi kemana cerita ini mengarah. Ketika Budi selesai, ada keheningan berat di ruangan. Akhirnya Siti angkat bicara, nadanya langsung. "Jadi biar saya luruskan. Pria-pria ini datang ke rumahmu menawarkan hadiah, karena kamu membantu gadis kaya di pinggir jalan?" Budi mengangguk. "Benar, tapi bukan sembarang hadiah. Mereka membuatnya terdengar seperti bisa mengubah hidupku sepenuhnya. Uang, rumah baru, apapun yang aku mau." Adi bersiul pelan. "Wah, itu sesuatu yang serius. Dan kamu menolak mereka begitu saja?" "Ya," jawab Budi meskipun keraguan dalam suaranya jelas. "Aku bilang aku tidak tertarik, bahwa aku tidak ingin apapun dari mereka. Tapi entahlah, ada sesuatu tentang semua ini yang membuatku tidak tenang." Siti bersandar di kursinya sambil menyilangkan tangan. "Tentu saja membuatmu tidak tenang. Orang-orang seperti ini tidak menawarkan sesuatu secara gratis, terutama seseorang dengan kekuasaan dan uang seperti itu. Selalu ada syaratnya." "Saya setuju," kata Tante Yuni, suaranya tenang tapi tegas. "Dalam pengalamanku, ketika seseorang menawarkanmu dunia, mereka biasanya mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Dan itu tidak selalu sesuatu yang bersedia kamu berikan." Adi mengangguk dengan penuh pertimbangan. "Tapi tetap saja, tidak setiap hari kamu mendapat tawaran seperti itu. Maksudku, mereka benar-benar bisa mengubah hidupmu Budi. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang atau apapun lagi. Dan apa yang harus dia korbankan sebagai gantinya?" Balas Siti tajam. "Kemandiriannya? Ketenangan pikirannya? Kita tidak kenal orang-orang ini Adi. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya mereka incar." Budi menghela napas sambil memijat pelipisnya saat pendapat yang bertentangan berputar di sekelilingnya. Ia berharap dengan membicarakannya akan membawa kejelasan tetapi tampaknya hanya membuat keputusan lebih rumit. "Dengar," katanya akhirnya, "aku tidak mengundang kalian semua ke sini untuk berdebat. Aku hanya ingin perspektif kalian karena aku bingung. Di satu sisi aku tahu aku benar-benar bisa menggunakan bantuan yang mereka tawarkan, tapi di sisi lain aku khawatir tentang apa yang mungkin harus kubayar dalam jangka panjang." Tante Yuni meraih dan meletakkan tangan yang menenangkan di lengan Budi. "Kamu pria yang baik Budi. Kamu selalu melakukan apa yang benar dan itulah mengapa kamu berjuang dengan ini. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang apa yang mungkin kamu dapatkan, tapi juga tentang apa yang mungkin kamu kehilangan." Kata-katanya mengena dan Budi mengangguk, menghargai kebijaksanaannya. Tapi sebelum ia bisa merespons, ada ketukan di pintu. Semua orang terdiam, bertukar pandang bingung. Budi berdiri, jantungnya berdebar saat ia pergi membuka pintu.
Ia tidak mengharapkan orang lain dan setelah semua yang terjadi, ia tidak bisa menahan perasaan gelisah. Ketika ia membuka pintu napasnya tercekat. Berdiri di teras adalah Putri Wijaya, wanita yang sama yang telah ia bantu malam itu. Ia terlihat berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Lebih tenang tapi dengan kelelahan di matanya yang tidak ada sebelumnya. Putri, kata Budi terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Budi, jawabnya. Suaranya lembut tapi mendesak. Maaf muncul seperti ini tapi saya perlu bicara denganmu. Boleh saya masuk? Budi ragu sejenak lalu menyingkir, membiarkannya masuk. Saat ia berjalan ke ruang tamu yang lain memandangnya. Dengan campuran rasa ingin tahu dan kecurigaan. Putri memandang sekeliling, jelas menyadari ketegangan di ruangan. Halo? Katanya sambil mengangguk sopan kepada yang lain. Maaf mengganggu tapi saya benar-benar perlu bicara dengan Budi. Tidak apa-apa, kata Budi sambil membimbingnya ke kursi. Kami baru saja membicarakan tentang semua yang terjadi. Putri mengangguk, menarik napas dalam saat duduk. Saya sudah menduga. Dan itulah mengapa saya di sini. Ada sesuatu yang perlu saya beritahu Budi. Sesuatu yang tidak saya sebutkan sebelumnya. Jantung Budi berdebar kencang. Ia tahu ada lebih banyak cerita ini tapi ia tidak menyangka Putri akan datang langsung kepadanya. Apa itu? Putri memandang sekeliling ruangan, tatapannya berlama-lama pada setiap orang sebelum akhirnya berhenti pada Budi. Malam kamu membantuku, bukan hanya ban kempes yang sedang kuhadapi. Aku sedang melarikan diri. Melarikan diri? Adi mengulang, suaranya penuh keterkejutan. Dari apa? Ekspresi Putri menegang dan ia menunduk ke tangannya yang tergenggam erat di pangkuannya. Dari keluargaku, atau lebih tepatnya dari orang-orang yang terlibat dengan keluargaku. Kamu lihat, ayahku dia pria yang kuat tapi dia telah membuat beberapa musuh berbahaya selama bertahun-tahun. Orang-orang yang tidak akan ragu menggunakanku untuk sampai kepadanya. Budi merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya saat ia mendengarkan kata-kata Putri. Ini lebih dari yang pernah ia bayangkan. Lebih dari sekadar tindakan kebaikan sederhana yang menjadi rumit. Malam kamu menemukanku, lanjut Putri. Aku baru saja melarikan diri dari situasi di mana aku ditahan oleh orang-orang yang mencoba memanfaatkan kekuasaan ayahku. Mereka berbahaya dan aku tahu aku harus pergi. Itulah mengapa aku begitu putus asa, begitu ketakutan. Ruangan itu hening saat semua orang menyerap apa yang Putri katakan. Budi hampir tidak bisa mempercayainya. Wanita yang telah ia bantu dalam bahaya, terjebak dalam jaringan kekuasaan dan intrik yang hampir tidak bisa ia pahami. Aku tidak memberitahumu semua ini karena, aku tidak ingin menyeretmu ke dalamnya, kata Putri, suaranya sedikit bergetar. Tapi sekarang aku sadar bahwa kamu sudah terlibat, entah kamu mau atau tidak. Dan itulah mengapa aku di sini untuk memperingatkanmu. Pikiran Budi berputar. Memperingatkanku tentang apa? Tentang keluargaku, kata Putri sambil menatap matanya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Mereka bukan orang jahat tapi mereka kuat dan mereka sangat ingin melindungiku. Itulah mengapa mereka mengirim orang-orang itu kepadamu, untuk mencoba membalas apa yang telah kamu lakukan. Tapi Budi, aku perlu kamu mengerti, menerima tawaran mereka mungkin membawa konsekuensi. Kamu bisa terseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang kamu sadari. Tenggorokan Budi tercekat saat ia mempertimbangkan kata-katanya. Ia telah menduga ada lebih banyak tentang tawaran keluarga Wijaya, tetapi mendengarnya dari Putri sendiri membuatnya semakin nyata. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Putri ragu, lalu mengulurkan tangan dan meletakkannya di atas tangan Budi. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus dilakukan Budi, tapi aku bisa memberitahumu ini, pilihan apapun yang kamu buat, lakukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka. Jangan biarkan mereka mengendalikan hidupmu tidak peduli seberapa menggoda tawaran mereka. Kata-katanya bergema dalam diri Budi, menyentuh senar yang dalam. Ia selalu bangga menjadi dirinya sendiri, menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pikiran tentang kehilangan kemandirian itu, tentang terjebak dalam dunia keluarga Wijaya, memenuhinya dengan perasaan gelisah yang mendalam. Tapi sebelum ia bisa merespons, Putri melanjutkan, suaranya penuh emosi. Dan Budi, terima kasih. Apa yang kamu lakukan untukku malam itu berarti lebih dari yang akan kamu ketahui.
Kamu menyelamatkanku bukan hanya dari ban kempes tapi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan untuk itu aku akan selalu berterima kasih. Budi menatap matanya, melihat ketulusan dan rasa terima kasih di sana. Ia menyadari saat itu bahwa ini bukan hanya tentang hadiah atau tawaran dari keluarganya. Ini tentang dampak yang dimiliki tindakannya pada kehidupan orang lain dan efek riak yang mengikutinya. Saat mereka duduk dalam keheningan, beban keputusan di depan menekan Budi. Ia tahu bahwa pilihan apapun yang ia buat akan mengubah jalan hidupnya dengan cara yang belum bisa ia bayangkan. Tapi satu hal yang jelas, ia tidak bisa membuat keputusan ini dengan ringan. Ini membutuhkan pemikiran yang cermat, pertimbangan, dan di atas segalanya tetap setia pada nilai-nilai yang telah membimbingnya sepanjang hidupnya. Saat malam menjelang dan teman-teman serta keluarganya mulai pergi, Budi tetap tenggelam dalam pikiran. Ia mengantar Putri ke pintu. Kehadirannya pengingat akan kompleksitas situasi yang sekarang ia hadapi. Jaga dirimu Budi, kata Putri lembut saat ia melangkah keluar. Dan ingat, kamu tidak sendirian dalam ini. Apapun yang terjadi, ada orang-orang yang peduli padamu. Budi mengangguk, menyaksikannya berjalan menuruni tangga dan menghilang ke dalam malam. Beban kata-katanya tetap bersamanya saat ia menutup pintu, menguncinya di belakangnya. Sekarang sendirian di rumahnya, Budi tahu bahwa waktunya telah tiba untuk membuat keputusan. Ini adalah keputusan yang akan menentukan jalan yang akan ia ambil mulai sekarang. Pilihan antara mempertahankan kehidupan sederhana dan tenang yang selalu ia kenal atau melangkah ke dunia kekuasaan, pengaruh, dan bahaya yang tidak diketahui. Saat ia duduk kembali di sofa, Budi menarik napas dalam, pikirannya berpacu saat ia mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinannya. Tapi apapun pilihan yang ia buat, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Budi duduk di meja dapurnya. Cahaya pagi awal mengalir melalui jendela. Keputusan yang harus ia buat sangat membebaninya. Ia telah menghabiskan seluruh malam merenung tentang semua yang terjadi. SUV hitam, pria-pria berjas, kunjungan Putri, dan tawaran yang telah diletakkan di hadapannya. Itu adalah tawaran yang bisa mengubah hidupnya tetapi juga datang dengan ikatan. Budi selalu menghargai kemandiriannya. Kemampuannya untuk menjalani hidup dengan caranya sendiri. Pikiran untuk terjerat dalam dunia kekayaan dan kekuasaan keluarga Wijaya membuatnya gelisah. Tapi ia tidak bisa mengabaikan potensi kebaikan yang bisa datang dari menerima tawaran mereka. Dengan sumber daya yang mereka tawarkan, ia bisa membuat perbedaan nyata di komunitasnya. Pikiran untuk bisa menyediakan bagi mereka yang membutuhkan, untuk menciptakan peluang bagi anak-anak muda di kotanya, adalah sesuatu yang sangat menarik baginya. Ini adalah kesempatan untuk memberi kembali dengan cara yang tidak pernah bisa ia lakukan sebelumnya. Setelah berjam-jam berkontemplasi, Budi membuat keputusan. Ia akan menerima tawaran itu tetapi hanya dengan syaratnya sendiri. Ia tidak akan menjadi pion dalam permainan keluarga Wijaya. Jika mereka ingin memberinya hadiah, itu akan untuk kebaikan komunitasnya, bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Belakangan hari itu Budi menelepon nomor yang telah diberikan pria-pria itu kepadanya. Suaranya tenang tapi tegas saat ia berbicara dengan salah satu perwakilan. Saya sudah membuat keputusan, katanya. Saya bersedia menerima hadiah itu tetapi ada syarat-syaratnya. Pria di ujung telepon tampak terkejut tapi tertarik. Kami mendengarkan, jawabnya. Budi menarik napas dalam dan menguraikan syarat-syaratnya. Ia ingin sumber daya itu digunakan untuk membangun balai warga di lingkungannya, tempat di mana anak-anak bisa datang setelah sekolah, di mana orang dewasa bisa mengakses program pelatihan kerja dan pendidikan, dan di mana keluarga bisa menerima dukungan. Ia juga ingin mendirikan dana beasiswa untuk siswa kurang mampu, memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ada jeda panjang di ujung telepon. Budi bisa mendengar pria itu mendiskusikan syarat-syarat dengan orang lain di ruangan. Akhirnya perwakilan itu berbicara lagi. Pak Budi, kami menghargai proposal Anda. Kami perlu mendiskusikan ini lebih lanjut dengan keluarga, tetapi saya yakin kami bisa mencapai kesepakatan. Budi merasakan kelegaan membanjirinya. Ia telah mengambil kendali situasi, mengubah apa yang bisa menjadi beban menjadi kesempatan untuk membantu orang lain. Perwakilan itu meyakinkannya bahwa mereka akan segera menghubunginya dengan detail akhir. Beberapa minggu berikutnya sangat sibuk. Keluarga Wijaya menyetujui syarat-syarat Budi dan segera rencana mulai berjalan untuk membangun balai warga dan mendirikan dana beasiswa. Budi berada di pusat semuanya.
bekerja sama dengan arsitek, pemimpin komunitas, dan pendidik untuk memastikan proyek-proyek itu benar-benar bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Seiring hari berlalu Budi melihat perubahan dalam hidupnya. SUV hitam yang dulunya menjadi sumber kecemasan dan ketidakpastian sekarang mengikutinya sebagai kehadiran pelindung. Kendaraan itu tidak lagi melambangkan misteri dan ketakutan tetapi dukungan dan sumber daya yang sekarang ada di tangannya. Ia telah berubah dari pria pendiam dan rendah hati yang menjalani kehidupan sederhana menjadi seseorang dengan kekuatan untuk menciptakan perubahan nyata yang bertahan lama. Meskipun dengan pengaruh barunya Budi tetap membumi. Ia melanjutkan rutinitas hariannya, berhenti untuk mengobrol dengan tetangga, membantu di masjid setempat, dan mengulurkan tangan kapanpun ia bisa. Tapi sekarang ia memiliki sarana untuk melakukannya dalam skala yang jauh lebih besar. Balai warga menjadi mercusuar harapan di lingkungan itu, tempat di mana orang dari semua lapisan masyarakat bisa berkumpul dan saling mendukung. Dana beasiswa memberi anak-anak muda kesempatan untuk masa depan yang lebih cerah, sesuatu yang banyak dari mereka tidak pernah pikir mungkin. Suatu hari saat Budi berjalan melewati balai warga yang baru dibangun, ia melihat sekelompok anak-anak bermain bola basket di lapangan. Tawa mereka memenuhi udara, suara yang menghangatkan hatinya. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, merasakan rasa kepuasan yang mendalam. Inilah esensinya, menggunakan apa yang telah diberikan kepadanya untuk mengangkat orang lain. Seiring waktu berlalu kisah Budi menjadi terkenal di seluruh kota. Orang-orang takjub bagaimana tindakan kebaikan sederhana telah mengarah pada transformasi yang begitu mendalam, tidak hanya dalam kehidupan Budi tetapi dalam kehidupan begitu banyak orang lain. Efek riak dari satu momen itu ketika ia berhenti untuk membantu seorang wanita terdampar di pinggir jalan telah menyebar jauh dan luas. Budi tetap rendah hati sepanjang itu semua. Tidak pernah melupakan dari mana ia berasal atau nilai-nilai yang telah membimbingnya. Ia terus membantu orang lain seperti yang selalu ia lakukan, tetapi sekarang dengan keuntungan tambahan dari sumber daya dan koneksi yang telah ia peroleh. Ia menjadi mentor bagi anak-anak muda di komunitas, menawarkan bimbingan dan dukungan saat mereka menavigasi jalan mereka sendiri dalam hidup. Suatu malam saat matahari terbenam di atas kota, Budi duduk di teras rumah sederhananya, merenung tentang semua yang telah terjadi. SUV hitam diparkir di seberang jalan seperti yang telah terjadi selama berminggu-minggu, tetapi sekarang tidak lagi terasa tidak pada tempatnya. Itu adalah pengingat perjalanan yang telah ia lalui, pilihan-pilihan yang telah ia buat, dan dampak yang telah bisa ia berikan pada dunia di sekitarnya. Putri tetap berhubungan, mengunjungi balai warga dan menawarkan dukungannya sendiri untuk proyek-proyek yang telah Budi mulai. Ia telah menemukan rasa tujuan dalam memberi kembali, terinspirasi oleh kebaikan yang telah Budi tunjukkan padanya malam itu di pinggir jalan. Bersama mereka telah menjalin persahabatan yang didasarkan pada rasa hormat timbal balik dan keinginan bersama untuk membuat perbedaan. Saat Budi memandang kota, ia tahu hidupnya telah berubah dengan cara yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Tapi pada intinya ia tetap orang yang sama, rendah hati, baik hati, dan didorong oleh keinginan untuk membantu orang lain. Kekayaan dan pengaruh yang telah ia peroleh hanyalah alat, tidak lebih, untuk digunakan melayani sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya bukan hadiah yang memberikan dampak terbesar, tetapi tindakan kebaikan yang telah menggerakkan segalanya. Budi sekarang memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki potensi untuk mengubah dunia, dan pengetahuan itu adalah hadiah terbesar dari semuanya. Saat ia berdiri dan berjalan kembali ke dalam rumahnya, Budi merasakan kedamaian yang mendalam. Ia telah membuat keputusannya dan itu adalah keputusan yang benar. Hidupnya tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang komunitas, tentang masa depan, dan tentang kemungkinan tak terbatas yang ada di depan. Dan saat ia menutup pintu di belakangnya, ia tahu bahwa apapun yang akan datang, ia siap menghadapinya. Jalan di depan memang tidak pasti, tapi dengan pelajaran yang telah ia pelajari dan orang-orang yang telah ia bantu, Budi yakin bahwa ia bisa menghadapi apapun dengan kebaikan dan tekad yang sama yang telah membawanya sejauh ini. Seiring bulan-bulan berlalu, dampak keputusan Budi menyebar ke seluruh Cisarua seperti riak di kolam. Balai warga yang telah ia impikan sekarang menjadi pusat kegiatan yang berkembang. Pintunya terbuka untuk semua orang yang mencari pendidikan, dukungan, atau sekadar tempat untuk merasa diterima. Dana beasiswa telah mengubah kehidupan beberapa siswa berprestasi, memberi mereka kesempatan yang tidak pernah mereka pikir mungkin. Tapi mungkin perubahan paling mendalam ada pada Budi sendiri. Pada suatu pagi musim kemarau yang sejuk, Budi berdiri di luar balai warga,
menyaksikan sekelompok relawan menanam pohon di sepanjang jalan setapak yang baru diaspal. Suara tawa dan obrolan ramah memenuhi udara, kontras tajam dengan suasana sepi yang hampir suram yang pernah menjadi ciri bagian kota ini. Pemandangan yang luar biasa ya, kata suara familiar dari belakangnya. Budi berbalik dan melihat Putri Wijaya berdiri di sana dengan senyum hangat di wajahnya. Ia telah menjadi pengunjung tetap di Cisarua. Kelelahan awalnya telah digantikan oleh antusiasme tulus terhadap perubahan yang sedang terjadi. Memang luar biasa, jawab Budi. Suaranya dipenuhi campuran kebanggaan dan kerendahan hati. Kadang saya masih tidak percaya betapa banyak yang telah berubah. Putri mengangguk, matanya memindai pemandangan yang ramai di hadapan mereka. Kamu telah melakukan hal-hal menakjubkan di sini, Budi. Kamu telah memberi orang harapan. Budi menggelengkan kepalanya sedikit. Kebiasaan yang telah ia kembangkan setiap kali seseorang mencoba memberinya terlalu banyak pujian. Kita semua melakukan ini bersama. Saya hanya mengarahkan kita ke arah yang benar. Saat mereka berdiri di sana menyaksikan komunitas bersatu, Budi tidak bisa menahan diri untuk merenung tentang perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Keputusan untuk menerima tawaran keluarga Wijaya, tetapi dengan syaratnya sendiri, telah menjadi titik balik. Itu telah membuka pintu-pintu yang tidak pernah ia tahu ada, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak pernah ia antisipasi. Salah satu tantangan itu menghampiri mereka saat itu. Pak Gunawan, pria yang pertama kali mendekati Budi atas nama keluarga Wijaya. Penampilan rapinya tetap tidak berubah tetapi ada rasa hormat baru di matanya saat menyapa Budi. Pak Budi, kata Pak Gunawan sambil mengulurkan tangan. Saya harap saya tidak mengganggu. Budi menjabat tangannya, mencatat genggaman Pak Gunawan yang kuat. Tidak sama sekali Pak Gunawan. Putri dan saya baru saja mengagumi kemajuannya. Pak Gunawan mengangguk, tatapannya menyapu balai warga dan area sekitarnya. Sungguh luar biasa apa yang telah Anda capai di sini. Keluarga terkesan. Ada bobot pada kata-kata Pak Gunawan yang telah Budi pelajari untuk dikenali. Persetujuan keluarga Wijaya tidak mudah didapat dan sering datang dengan ekspektasi. Saya senang mendengarnya, jawab Budi dengan hati-hati. Tapi saya harap mereka mengerti bahwa ini bukan tentang membuat siapapun terkesan. Ini tentang melakukan yang benar untuk komunitas. Ekspresi Pak Gunawan tetap netral tetapi ada kilatan sesuatu, mungkin kekaguman, di matanya. Tentu saja. Itulah tepatnya mengapa keluarga tertarik untuk memperluas cakupan pekerjaan Anda. Budi merasakan ketegangan familiar menetap di bahunya. Ia tahu momen ini akan datang. Keluarga Wijaya tidak puas hanya dengan mendanai satu balai warga dan program beasiswa. Mereka melihat potensi dalam diri Budi, potensi yang ingin mereka manfaatkan. Memperluas? Tanya Budi dengan nada terukur. Dalam hal apa? Pak Gunawan merogoh saku jasnya dan mengeluarkan map ramping. Kami telah menyusun beberapa proposal. Keluarga percaya model Anda bisa direplikasi di komunitas lain di seluruh provinsi, mungkin bahkan secara nasional. Budi mengambil map itu, merasakan bobotnya di tangannya. Ini mewakili lebih dari sekadar kertas dan tinta. Ini adalah persimpangan jalan, momen lain yang bisa mengubah jalan hidupnya. Saya akan mempelajarinya, kata Budi sambil menyelipkan map di bawah lengannya. Tapi saya tidak bisa membuat janji. Fokus saya ada di sini, di Cisarua. Pak Gunawan mengangguk, tampaknya puas dengan respons ini. Tentu saja. Luangkan waktu Anda. Kami tidak terburu-buru. Dengan itu ia pamit, meninggalkan Budi dan Putri sendirian sekali lagi. Putri memperhatikan sosok Pak Gunawan yang menjauh, sedikit mengerutkan kening. Mereka tidak akan menyerah, kamu tahu, katanya pelan. Begitu keluarga Wijaya melihat potensi dalam sesuatu atau seseorang, mereka mengejarnya tanpa henti. Budi menghela napas, merasakan bobot map di bawah lengannya. Saya tahu, tapi saya tidak boleh kehilangan fokus mengapa saya memulai ini sejak awal. Ini tidak pernah tentang membangun kerajaan atau menjadi semacam tokoh filantropi. Putri meletakkan tangan di lengannya. Sentuhannya meyakinkan. Saya tahu itu Budi. Dan itulah mengapa kamu orang yang tepat untuk ini. Kamu tidak akan membiarkan kekuasaan menguasai kepalamu. Saat mereka berdiri di sana, dikelilingi oleh kesibukan aktivitas komunitas, Budi merasakan gelombang tekad. Ia telah menavigasi kompleksitas dunia keluarga Wijaya sejauh ini.
Ia bisa terus melakukannya selama ia tetap setia pada prinsip-prinsipnya. Sisa hari berlalu dalam kesibukan aktivitas. Budi melibatkan diri dalam pekerjaan, membantu relawan, mendiskusikan rencana program baru dengan staf balai warga, dan bertemu dengan pemilik bisnis lokal yang tertarik mendukung upaya mereka. Menjelang malam ia kelelahan tapi puas. Saat ia berjalan pulang, SUV hitam yang dulunya menjadi sumber kecemasan sekarang mengikuti dari jarak yang bijaksana. Budi telah menerima kehadirannya sebagai bagian dari realitas barunya. Itu adalah pengingat akan kekuatan dan pengaruh yang sekarang ia miliki, tetapi juga tanggung jawab yang menyertainya. Di rumah Budi duduk di kursi favoritnya. Map yang diberikan Pak Gunawan tergeletak di meja kopi. Ia menatapnya lama, terbelah antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Akhirnya dengan napas dalam ia membukanya. Proposal di dalamnya ambisius, untuk mengatakannya secara halus. Keluarga Wijaya membayangkan jaringan balai warga di seluruh provinsi, masing-masing dimodelkan berdasarkan keberhasilan di Cisarua. Mereka ingin Budi mengawasi seluruh operasi, menjadi wajah dari gerakan yang berpotensi mengubah ribuan kehidupan. Saat ia membaca dokumen-dokumen itu, Budi merasakan campuran kegembiraan dan kekhawatiran. Potensi kebaikannya sangat besar, tetapi begitu juga potensi untuk kehilangan arah. Ia telah melihat bagaimana kekuasaan bisa merusak, bagaimana bahkan niat terbaik bisa diputarбalikan oleh keserakahan atau ego. Budi terjaga hingga larut malam, mempelajari proposal-proposal itu, membuat catatan, dan bergulat dengan keputusan di hadapannya. Pada saat ia akhirnya pergi tidur, pikirannya masih berputar dengan kemungkinan dan kekhawatiran. Keesokan paginya Budi bangun lebih awal, keputusannya masih belum dibuat. Ia menjalani rutinitas biasanya, kopi, sarapan cepat, dan jalan-jalan di sekitar lingkungan. Saat ia melewati rumah-rumah di mana ia tahu keluarga-keluarga sedang berjuang, di mana anak-anak menghadapi masa depan yang tidak pasti, beban potensi pengaruhnya menekan dirinya. Ketika ia tiba di balai warga, ia terkejut melihat Tante Yuni menunggunya. Wajahnya yang sudah berkerut melebar menjadi senyum saat ia mendekat. "Tante Yuni," katanya sambil memberinya pelukan hangat. "Apa yang membawa Tante ke sini sepagi ini?" Ia menepuk pipinya dengan penuh kasih. "Tante punya firasat kamu mungkin butuh sedikit nasihat terkenal dari Tante pagi ini." Budi tidak bisa menahan tawa. Tante Yuni memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan kapan ia sedang bergulat dengan sesuatu yang penting. "Tante benar. Akunya. Bagaimana kalau kita minum kopi dan bicara?" Mereka duduk di sudut tenang kafetaria balai warga. Cangkir kopi mengepul di depan mereka. Budi menceritakan kepada Tante Yuni tentang proposal keluarga Wijaya, mengungkapkan kekhawatiran dan harapannya. Tante Yuni mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya tajam dan fokus. Ketika Budi selesai, ia diam sejenak, mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. "Kamu tahu Budi," ia mulai. Suaranya lembut tapi tegas. "Ketika Tante masih muda, Tante menghadapi pilihan yang tidak jauh berbeda dengan yang kamu hadapi. Bukan tentang uang atau pengaruh, tapi tentang arah yang akan diambil hidup Tante. Tante bisa tinggal di kota kecil kita, menikah dengan laki-laki yang semua orang harapkan Tante nikahi, dan menjalani kehidupan yang sudah ditentukan untuk Tante. Atau Tante bisa pergi, mengejar impian Tante, dan menghadapi hal yang tidak diketahui." Budi mencondongkan tubuh ke depan, tertarik. Tante Yuni jarang berbicara tentang masa mudanya. "Apa yang Tante lakukan?" Senyum penuh kerinduan bermain di bibirnya. "Tante pergi, Tante bepergian, Tante belajar, Tante mengalami hal-hal yang tidak pernah bisa Tante bayangkan. Dan kamu tahu apa? Itu menakutkan dan menggairahkan sekaligus. Tapi Tante tidak pernah menyesalinya karena Tante tahu Tante sedang menjadi diri sendiri." Ia mengulurkan tangan ke seberang meja, meletakkan tangannya di atas tangan Budi. "Pertanyaan yang perlu kamu tanyakan pada dirimu sendiri Budi bukan apakah kamu harus mengambil kesempatan ini. Pertanyaannya adalah, bisakah kamu tetap setia pada dirimu sendiri dan nilai-nilaimu jika kamu melakukannya?" Budi mengangguk perlahan, merenungkan kata-katanya. "Tapi bagaimana saya bisa yakin? Bagaimana saya tahu saya tidak akan kehilangan arah?" Mata Tante Yuni berkilau dengan kebijaksanaan. "Kamu tidak bisa yakin sayang. Itulah sifat kehidupan. Tapi Tante mengenalmu Budi. Tante telah menyaksikanmu tumbuh dari anak kecil menjadi pria seperti sekarang.
Kamu punya kompas moral yang kuat dan selama kamu terus mendengarkannya, kamu akan menemukan jalanmu. Saat mereka menghabiskan kopi, Budi merasakan kejelasan mulai menetap dalam dirinya. Kata-kata Tante Yuni telah menyentuh senar, mengingatkannya pada nilai-nilai yang telah membimbingnya sejauh ini. Terima kasih Tante Yuni, katanya saat mereka berdiri untuk pergi. Saya rasa saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ia tersenyum sambil menepuk lengannya. Kamu selalu tahu Budi. Kamu hanya butuh sedikit pengingat. Dengan tujuan yang diperbarui, Budi menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan hati-hati mempertimbangkan proposal keluarga Wijaya. Ia berbicara dengan pemimpin komunitas, mencari nasihat dari mentor, dan menghabiskan waktu berjam-jam dalam refleksi. Akhirnya ia merasa siap untuk membuat keputusannya. Ia mengatur pertemuan dengan Pak Gunawan, memilih untuk mengadakannya di balai warga daripada di kantor korporat yang steril. Saat Pak Gunawan tiba, terlihat sedikit tidak pada tempatnya dengan jas mahalnya, Budi merasakan kepastian yang tenang. Pak Gunawan, Budi memulai setelah mereka duduk di kantornya yang sederhana. Saya sudah banyak memikirkan proposal Anda. Pak Gunawan mencondongkan tubuh ke depan, ekspresinya penuh harap, dan Budi menarik napas dalam. Saya tertarik untuk melanjutkan, tetapi dengan beberapa syarat. Ia menguraikan visinya, jaringan balai warga yang akan tetap setia pada model berbasis komunitas akar rumput yang telah mereka bangun di Cisarua. Setiap pusat akan disesuaikan dengan kebutuhan komunitas spesifiknya, dengan pemimpin lokal memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Budi akan mengawasi jaringan tetapi ia bersikeras untuk mempertahankan rumah dan basis operasinya di Cisarua. Saya tidak akan menjadi tokoh figuran yang jauh, jelas Budi. Saya perlu tetap terhubung dengan orang-orang yang kami coba bantu. Dan saya ingin ada perlindungan untuk memastikan fokus tetap pada pelayanan komunitas, bukan membangun semacam kerajaan korporat. Pak Gunawan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresinya tidak terbaca. Ketika Budi selesai ada momen keheningan yang panjang. Pak Budi, kata Pak Gunawan akhirnya. Saya harus mengakui, ketika keluarga pertama kali menyarankan peran yang diperluas ini untuk Anda, saya ragu. Saya bertanya-tanya apakah Anda punya ambisi untuk itu. Ia berhenti sejenak, sedikit senyum bermain di sudut mulutnya. Saya lihat sekarang saya meremehkan Anda. Ambisi Anda bukan untuk keuntungan pribadi tetapi untuk kebaikan yang lebih besar. Itu menyegarkan. Budi merasakan beban terangkat dari bahunya. Jadi Anda pikir keluarga akan setuju dengan syarat-syarat saya? Pak Gunawan mengangguk. Saya pikir begitu. Bahkan saya pikir mereka akan terkesan dengan pandangan jauh ke depan dan komitmen Anda pada prinsip-prinsip Anda. Itulah tepatnya kualitas yang membuat Anda orang yang tepat untuk peran ini. Saat Pak Gunawan pergi, berjanji untuk menyusun perjanjian baru yang memasukkan syarat-syarat Budi, Budi merasakan campuran kegembiraan dan kekhawatiran. Ia melangkah ke dunia yang lebih besar, dunia yang dipenuhi potensi besar dan tantangan besar. Selama beberapa bulan berikutnya Budi melibatkan diri dalam pekerjaan memperluas model balai warga. Ia bepergian ke kota-kota lain, bertemu dengan pemimpin lokal dan anggota komunitas, mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Setiap pusat baru adalah tantangan unik yang membutuhkan perencanaan dan kolaborasi yang cermat. Sepanjang itu semua Budi tetap berpegang pada nilai-nilainya. Ia memastikan untuk menghabiskan waktu di setiap komunitas, mengenal orang-orang yang ia layani. Ia bersikeras pada transparansi dalam semua operasi mereka, secara teratur menerbitkan laporan tentang bagaimana dana digunakan dan dampak yang mereka berikan. Pekerjaan itu melelahkan tetapi sangat memuaskan. Budi menyaksikan komunitas-komunitas mulai bertransformasi seperti Cisarua. Anak-anak yang dulunya tampak ditakdirkan untuk masalah sekarang berprestasi dalam program bimbingan belajar. Orang dewasa yang kesulitan mencari pekerjaan mendapatkan keterampilan baru dan menemukan pekerjaan. Keluarga-keluarga yang berada di ambang kehancuran mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk tetap bersama. Tapi seiring jaringan balai warga tumbuh, tantangan juga bertambah. Budi mendapati dirinya menavigasi lanskap politik yang kompleks, berurusan dengan pemerintah lokal yang resisten, dan menangkis upaya individu yang kurang bermoral untuk mengambil keuntungan dari pekerjaan mereka. Satu situasi yang sangat sulit muncul di sebuah kota kecil di mana seorang wali kota korup melihat balai warga sebagai ancaman terhadap basis kekuasaannya. Wali kota memulai kampanye fitnah, menyebarkan rumor palsu tentang niat balai warga dan karakter Budi.
Di saat krisis inilah Budi benar-benar memahami kekuatan yang sekarang ia miliki. Dengan beberapa panggilan telepon, ia bisa membuat wali kota dicopot dari jabatannya. Keluarga Wijaya tentu punya pengaruh untuk mewujudkannya. Tapi Budi tahu bahwa menggunakan kekuatan semacam itu akan mengkhianati semua yang ia perjuangkan. Sebaliknya, ia memilih jalan yang berbeda. Ia pergi ke kota itu bukan dengan pasukan pengacara atau spesialis humas, tetapi dengan hati terbuka dan kemauan untuk mendengarkan. Ia bertemu dengan anggota komunitas, menangani kekhawatiran mereka secara terbuka, dan mengundang wali kota untuk melihat langsung pekerjaan yang mereka lakukan. Itu bukan proses yang mudah dan ada momen-momen ketika Budi meragukan apakah pendekatannya akan berhasil. Tapi perlahan, mantap, arus mulai berbalik. Wali kota, dihadapkan dengan realitas perubahan positif yang dibawa balai warga, akhirnya menjadi salah satu pendukung terkuatnya. Pengalaman ini memperkuat keyakinan Budi pada kekuatan perubahan akar rumput. Ini bukan tentang menggunakan pengaruh dari atas, tetapi tentang bekerja bersama orang-orang, memberdayakan mereka untuk menciptakan perubahan yang ingin mereka lihat di komunitas mereka. Seiring bulan-bulan berubah menjadi tahun, Budi menyaksikan dengan rasa kagum saat jaringan balai warga tumbuh dan berkembang. Setiap pusat unik, mencerminkan kebutuhan dan karakter komunitasnya. Tapi mereka semua disatukan oleh tujuan bersama, untuk mengangkat, memberdayakan, dan menyatukan orang-orang. Sepanjang itu semua Budi tetap setia pada dirinya sendiri. Ia masih tinggal di rumah sederhananya di Cisarua, masih menghabiskan waktu mengobrol dengan tetangga dan membantu di acara-acara lokal. SUV hitam masih mengikutinya, pengingat akan kekuatan-kekuatan besar yang sekarang ia bergerak di antaranya. Tapi itu tidak lagi terasa seperti bayangan yang membayanginya. Sebaliknya itu hanyalah alat, salah satu dari banyak yang ia miliki untuk berbuat baik di dunia. Pada suatu hari musim kemarau yang sejuk, 5 tahun setelah ia pertama kali membantu Putri Wijaya di jalan sepi itu, Budi berdiri di luar balai warga Cisarua. Kerumunan telah berkumpul untuk peresmian sayap baru yang didedikasikan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi anggota komunitas yang kurang terlayani. Saat Budi bersiap memberikan pidatonya, ia melihat wajah-wajah familiar di kerumunan. Ada Tante Yuni dengan mata berkilau penuh kebanggaan. Adi dan Siti yang telah menjadi bagian integral dari operasi balai warga. Dan di sana, berdiri di dekat belakang, adalah Putri Wijaya dengan senyum hangat di wajahnya. Budi menarik napas dalam dan melangkah ke podium. Saat ia memandang lautan wajah, orang-orang yang hidupnya telah tersentuh oleh pekerjaan yang telah mereka lakukan bersama, ia merasakan rasa syukur yang mendalam. 5 tahun yang lalu, ia memulai, suaranya kuat dan jelas. Saya membuat pilihan. Pilihan untuk menerima kesempatan yang tidak pernah saya harapkan dan menggunakannya dengan cara yang akan bermanfaat bukan hanya bagi saya tetapi bagi kita semua. Berdiri di sini hari ini, melihat semua yang telah kita capai bersama, saya tahu itu adalah pilihan yang tepat. Ia berhenti sejenak, tatapannya menyapu kerumunan. Tapi kenyataannya ini bukan hanya pilihan saya. Ini adalah pilihan kita semua. Setiap orang yang menyumbangkan waktunya, setiap anak yang datang ke sini untuk belajar, setiap keluarga yang menemukan dukungan di saat-saat tergelap mereka. Kalian semua memilih untuk menjadi bagian dari ini. Kalian memilih untuk percaya bahwa kita bisa membuat perbedaan, bahwa kita bisa membangun sesuatu yang bermakna bersama. Budi merasakan gumpalan terbentuk di tenggorokannya saat ia melanjutkan. Saya telah bepergian ke banyak tempat selama beberapa tahun terakhir, melihat komunitas-komunitas bertransformasi dengan cara yang tidak pernah saya pikir mungkin. Dan tahukah kalian apa yang saya pelajari? Bahwa kekuatan untuk mengubah dunia tidak datang dari uang atau pengaruh. Itu datang dari orang-orang. Orang-orang yang peduli, yang bekerja keras, yang menolak menyerah bahkan ketika segalanya tampak mustahil. Ia menunjuk ke sayap baru di belakangnya. Bangunan ini dan semua yang lain seperti ini di seluruh negeri. Mereka bukan monumen untuk satu orang atau keluarga manapun. Mereka adalah monumen untuk semangat manusia, untuk kapasitas kita untuk kebaikan dan kasih sayang. Mereka adalah bukti bahwa ketika kita bersatu, ketika kita memilih untuk melihat yang terbaik dalam diri satu sama lain dan bekerja menuju tujuan bersama, tidak ada yang tidak bisa kita capai. Saat Budi menyelesaikan pidatonya, kerumunan meledak dalam tepuk tangan. Ia mundur dari podium, merasakan campuran emosi, kebanggaan atas apa yang telah mereka capai, kerendahan hati di hadapan dukungan komunitas,
dan tekad yang diperbarui untuk melanjutkan pekerjaan yang telah mereka mulai. Kemudian saat kerumunan berbaur dan menjelajahi sayap baru, Budi menemukan momen tenang bersama Putri. Mereka berdiri di samping, menyaksikan aktivitas yang ramai di sekitar mereka. "Kamu tahu," kata Putri dengan nada heran dalam suaranya. "Ketika saya pertama kali bertemu denganmu malam itu, saya tidak pernah bisa membayangkan semua ini." Budi tertawa pelan. "Saya juga tidak. Hidup punya cara lucu untuk mengejutkan kita ya?" "Memang," kata Putri. Pada akhirnya Budi memahami bahwa perubahan sejati datang dari upaya kolektif individu-individu yang sangat peduli pada komunitas mereka. Kekuatan yang telah ia peroleh hanyalah alat untuk memperkuat kebaikan dan kasih sayang yang selalu membimbingnya. Hidupnya memang telah berubah, tetapi pada intinya ia tetap orang yang sama, berdedikasi untuk mengangkat orang lain dan tetap setia pada nilai-nilai yang telah membawanya sejauh ini. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi Budi dan menghadapi tawaran yang mengubah hidup setelah tindakan kebaikan sederhana? Apakah kamu akan menerima hadiah misterius itu, atau apakah kamu akan ragu? Jika kamu menikmati cerita tentang kejutan tak terduga, dilema moral, dan kekuatan berbuat baik ini, mohon pertimbangkan untuk subscribe ke channel saya. Saya mencurahkan banyak usaha untuk membuat narasi yang berdampak ini dan dukungan kalian sungguh berarti bagi saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.